Toxic merupakan istilah yang kerap digunakan untuk menyebutkan sifat-sifat buruk yang menempel atau mendarah daging seperti racun yang membawa dampak tidak baik. Toxic positivity merupakan perilaku yang mendorong seseorang untuk berusaha keras, berbuat, dan berpikir positif hingga menekan emosi keluar. Apapun yang berlebihan akan selalu berakibat buruk. Begitu juga jika seseorang menjadi terlalu positif sehingga menekan habis-habisan emosi buruk yang keluar. Ini mampu menyebabkan stres berlebihan dan membuat orang tersebut tidak bisa rileks. Orang dengan toxic positivity cenderung akan selalu memperlihatkan sisi baik dan positif dirinya, namun di dalam hatinya mati-matian menahan emosi untuk keluar. Jika secara tidak sengaja dia mengeluarkan emosi, maka dia akan merasa bersalah. Ciri-ciri seseorang dengan toksik positif. Tidak jujur dengan perasaan sendiri. Seseorang dengan toksik positif cenderung sulit berdamai dengan diri sendiri. Ia akan sulit menerima saat emosi negatif tersebut keluar dari dalam dirinya. 2. Sulit mengelola emosi. Bersikap tidak terbuka dengan diri sendiri juga akan membuat orang tersebut sulit mengelola emosinya, sehingga secara batin dan jiwanya menjadi semakin tidak tenang, sebab emosi yang tidak terkontrol. 3. Menghindari masalah. Untuk menekan perasaan-perasaan negatif muncul, orang yang memiliki kecenderungan toksik positif akan memilih menghindari permasalahan dan bukannya mencari solusi. 4. Motivasi yang cenderung menghakimi. Memberikan sebuah motivasi seharusnya dapat membantu seorang menjadi bangkit lagi dari terpurukan atau bahkan menemukan solusi dari masalah. 5. Membandingkan diri dengan orang lain. Terkadang seseorang tanpa sadar menggunakan perbandingan supaya diri atau lawan bicaranya tampak lebih baik sedikit dari yang lain. Dampak yang terjadi pada mental seseorang dengan toxic positivity. Pertama, memicu stres. Toxic positivity membuat seseorang cenderung memikirkan banyak hal demi menekan emosi negatif yang ada. Dia akan menjadi overthinking karena kumpulan hal-hal yang ada di kepalanya. Hal tersebut memicu stres yang berlebihan pada orang tersebut. Stres yang berlebihan akan berakibat buruk pada kesehatan mental. Bagaimana cara menghindari perilaku toksik positif? Berikut ini beberapa cara supaya kita senantiasa terbebas dari sifat toksik. Yang pertama, cobalah mengelola emosi. Tidak selamanya menahan emosi negatif itu hal yang baik. Cobalah mengelola emosi supaya tidak tertahan di dalam hati dan menjadi penyakit. Mengeluarkan rasa marah, khawatir, antusias, sedih yang selama ini tertahan membuat pikiran kita menjadi rileks. Yang kedua, pahami orang lain. Ketika sedang berbincang atau menyampaikan curahan hati, kita juga perlu memahami orang lain, setidaknya mendengarkan mereka. Jika tidak mampu memberikan solusi, setidaknya jangan mengeluarkan kata-kata yang bersifat menghakimi. Sebab satu kata yang menurut kita bukanlah hal yang besar, terkadang sebaliknya terhadap orang lain. Yang ketiga, jangan membandingkan. Membanding-bandingkan bukanlah hal yang baik ataupun hal yang bagus. Akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Berhentilah membanding-bandingkan diri sendiri maupun orang lain. Sebab kita tidak bisa benar-benar tahu kondisi orang yang dibandingkan tersebut. Yang keempat, berdamai dengan diri sendiri. Sebelum kita memulai memahami orang lain, pahamilah diri sendiri. Sebab jika bukan diri sendiri yang mau memberi waktu dan berusaha memahaminya, maka orang lain pun tidak akan bisa. Jadi kesimpulannya adalah toxic positivity adalah ketika sikap positif itu kemudian digeneralisasikan ke semua situasi dan mengabaikan perasaan serta emosi negatif. Apabila kita menekan perasaan-perasaan negatif yang muncul di dalam diri kita dan menggantikannya dengan pikiran positif, mengabaikan perasaan negatif tersebut nantinya bisa meningkatkan level stres yang dirasakan oleh seseorang atau menimbulkan mental disorder. Salah satunya adalah
depresi. Mengabaikan emosi negatif secara terus-menerus juga bisa menyebabkan emosi tersebut meledak seketika ketika seseorang tidak mampu lagi untuk menahan rasa emosi tersebut. Individu yang menerima perasaan negatif akan memiliki kesehatan psikologis yang lebih baik, karena melalui penerimaan tersebut justru mereka akan merasakan lebih sedikit emosi negatif yang muncul dalam merespon sumber stres yang mereka miliki. Pertama, kita harus mencoba untuk menerima perasaan negatif yang muncul, seperti sedih, malu, marah, atau kecewa terhadap masalah yang kita hadapi. Ketika perasaan tersebut muncul, cobalah untuk menyalurkan melalui tulisan di jurnal pribadi. Selain itu, cobalah untuk mencari solusi dalam mengatasi sumber permasalahan yang muncul. Apabila dirasa sudah mengganggu, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional seperti psikiater atau psikolog. Karena setiap perasaan yang dimiliki, baik itu perasaan positif maupun negatif, haruslah diproses agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan yang akan mengganggu seseorang maupun di sekitarnya.